teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom teman-teman yang di rumah-rumah. Semua dalam kabar baik, amin. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri karena kita akan melompat bagi Tuhan. Ya. Wow, wow. Semuanya boleh sambil tepuk tangan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Say hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yang percaya Tuhan, kita dahsyat bersama, katakan, Lord, you are good and your mercy forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, say hallelujah. Hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah. Semuanya boleh sambil tepuk tangan. Mari bersama katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You
sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Bapa? Bila tidak dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ya Rama Sikalama ya Rama. Sebab siang hari ini Tuhan, kami mau Tuhan berbahagia Tuhan. Sebab kebahagiaan kami adalah dengan memuji Engkau Tuhan. Ya Rama Sikalama. Oh ya Rama Sikalama. Aku bernyanyi bahagia
Shalom, generasi muda yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita jumpa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa yang baik bahwa Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami dan Engkau senantiasa memberkati kami. Pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bukakan, singkapkan kebenaran firman-Mu atas kami, supaya kami betul-betul bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Sebagai anak-anak muda, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di zaman kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, hari ini saya akan bicara tentang choice, artinya satu pilihan dalam kehidupan kita. Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya pilihan dalam hidupnya. Pasti akan ada sesuatu yang harus kita pilih dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa menentukan satu pilihan yang tepat dalam kehidupan kita, itu yang menjadi titik permasalahan kita pada hari ini. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang anak kecil dalam sebuah ibadah, ketika dalam kebaktian, dia memiliki uang 1.000 dan 5.000 rupiah. Ketika ibadah berjalan, hamba Tuhan, pendeta ini berkhotbah tentang menabur, tentang memberi. Ketika sedang berkhotbah tentang menabur, anak ini tiba-tiba tergerak. Karena dalam khotbah itu pendeta berkata, mari kita nabur dengan sukacita, dengan hati yang tulus bagi Tuhan. Kita memberi, jangan hitung-hitungan bagi Tuhan. Anak kecil ini dia tergerak, saudara, begini. Dia punya uang, ada 1.000 dan ada 5.000. Ada dua pilihan yang harus dia tentukan dalam hidupnya. Berapakah yang harus saya berikan? Saya mau berikan 1.000 ataukah saya mau memberikan 5.000? Satu dilema yang dia miliki dalam hidupnya. Tapi anak ini ketika dia mendengarkan firman, dia bisa menangkap firman itu. Dan dia akhirnya memutuskan untuk dia memberi 5.000 rupiah. Nah, saya mau berkata begini. Dalam kita mengikuti Tuhan, ada pilihan yang sedang dihadapkan dalam hidup kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Anda hari ini diperhadapkan dengan satu pilihan untuk engkau bisa mengambil keputusan mana yang baik dan mana yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Ketika engkau menjadi anak Kristen, anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita bukan lagi tinggal di dalam hal untuk membedakan mana yang dosa, mana yang tidak berdosa. Bukan lagi di level yang seperti itu. Tapi zaman sekarang Tuhan mau menuntut satu angkatan yang baru, yaitu generasi yang baru yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang Anda lakukan haruslah segala sesuatu yang baik. Tapi apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan Tuhan, hanya hati Anda yang tahu. Nah, kita akan bicara tentang pilihan pada hari ini. Pilihan apa yang engkau pilih untuk engkau kerjakan bagi Tuhan. Nah, coba kita lihat satu ayat di dalam kitab Ulangan pasal yang 39, ayat yang ke-30, ayat yang ke-19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Alkitab berkata begini. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Alkitab dengan jelas berkata, kepadamu aku perhadapkan kehidupan dan kematian. Kepadamu aku perhadapkan yang namanya berkat dan kutuk. Lalu Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Artinya satu rencana Tuhan, satu keinginan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita memilih yang namanya kehidupan. Supaya kita memilih yang namanya berkat dalam hidup kita. Nah, hari ini sebagai anak muda, apa yang kau pilih dalam hidupmu? Engkau sudah tahu bahwa apa yang sedang kau kerjakan hari-hari ini itu adalah dosa. Apakah engkau tetap mau berdiam di dalamnya? Engkau tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hatimu. Entahkah untuk engkau melakukan satu karya bagi Tuhan, entahkah engkau mau melayani bagi Tuhan, entahkah engkau mau menabur bagi Tuhan, entahkah engkau mau melakukan sesuatu pelayanan yang besar untuk Tuhan. Tapi bagaimana hatimu? Sama seperti Yunus ketika Tuhan memutuskan dia untuk pergi ke Niniwe. Ada pilihan yang dia miliki dalam hidupnya. Apakah dia mau pergi ke Niniwe ataukah tidak? Tapi perintah Tuhan adalah kamu ke Niniwe. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia punya pilihan dalam hidupnya. Manusia diciptakan punya kehendak yang bebas. Kita diciptakan bukan robot yang harus diatur ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Kita bukanlah robot. Memang Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan pasti terjadi dalam hidup manusia. Tetapi kehendak Tuhan yang terjadi bukan karena paksaan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita menjadi sebuah robot.
Kita punya perasaan, kita punya kehendak, kita punya keinginan dalam hidup kita. Yunus pun punya kehendak, dia punya keinginan dalam hidupnya. Dan dia memutuskan untuk tidak ke Niniwe, tapi ke Tarsis. Dan di tengah jalan apa yang terjadi? Ada malapetaka, ada masalah, ada persoalan yang terjadi. Nah, satu hal Tuhan mau berkata begini dalam hidup kita, hai anak-anak muda. Pilihlah kehidupan di hadapanmu ada dua pilihan. Ada berkat dan ada kutuk, ada kehidupan dan ada yang namanya kematian. Apa yang kau pilih dalam hidupmu? Keputusan yang tepat yang kau ambil hari ini, itu akan menentukan seperti apa engkau 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Sekali lagi saya bilang, keputusan yang tepat yang kau ambil hari ini akan menentukan seperti apa engkau di hari yang akan datang. Akan menentukan bagaimana engkau 5 tahun, 10 tahun ke depan. Keputusan apa yang kau ambil hari ini. Karena itu saya mau berkata, ambillah keputusan yang tepat dalam hidupmu. Nah, perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal yang 30, coba perhatikan ayat ke-11. Bagaimana caranya kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat dalam hidup kita. Bagaimana supaya saya ini bisa menentukan keputusan yang tepat untuk masa depan hidup saya. Dalam Ulangan berkata begini, Ulangan 30 ayat yang 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Perintah yang Tuhan berikan hari ini kepada kita bukanlah satu perintah yang sukar, kata Tuhan. Bukan perintah yang terlalu jauh, yang tidak bisa kita tanggapi, tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita buat dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata ayat yang ke-12, tidak di langit tempatnya, tidak tinggi di langit sehingga engkau sulit untuk menjangkaunya. Ayat yang ke-13, juga tidak di seberang laut tempatnya, bukan juga di seberang laut sehingga engkau tidak bisa untuk menjangkaunya. Ayat yang ke-14 berkata begini, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman ini sangat dekat, yakni di dalam apa? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya bahwa Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita. Sangat dekat dengan mulut kita. Sangat dekat dengan hati kita. Artinya bahwa apa yang kita katakan berkat atau kutuk itu tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Alkitab berkata, bagaimana caranya saya bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hidup saya? Perhatikan hatimu. Perhatikan hatimu. Bagaimana kualitas hatimu? Saya percaya begini, ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, firman itu akan bicara dalam hidup saudara. Gak ada orang yang sebenarnya tidak ada orang yang tidak peka untuk mendengar suara Tuhan. Seburuk apapun hidup Anda, ketika Anda mau melakukan satu dosa dalam hidup Anda mau melakukan satu dosa dalam hidup Anda, pasti hati nuranimu akan bicara dalam hidupmu. Sejahat apapun manusia, ketika dia mau melakukan satu dosa dan satu kesalahan, maka hati nuraninya pasti akan bicara. Nah, kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita yang percaya kepada Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, pada waktu kita mau mengambil keputusan yang tidak tepat dalam hidup kita, maka hati nurani kita otomatis akan lebih peka berbicara dalam hidup kita. Dan di sini Tuhan mau menuntut kita untuk begini. Ada kadangkala Tuhan mau uji hati kita. Apa yang kau pilih? Apa yang engkau mau kerjakan bagi Tuhan? Apakah kita mau mengerjakan yang menyenangkan hati Tuhan ataukah tidak? Ada satu pilihan dalam hidup kita. Dan ketika kita latih hati nurani kita untuk bicara dengan Tuhan, saya percaya engkau akan memiliki kepekaan untuk melakukan yang terbaik bagi Dia. Engkau akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, dengar baik-baik generasi muda, masa depanmu indah dalam tangan Tuhan. Alkitab berkata, Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar itu meminta-minta roti. Artinya begini, ketika engkau hidup di dalam kebenaran, ketika engkau hidup melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, ketika engkau melakukan apa yang dikehendak Allah dalam hidupmu, maka hidupmu otomatis ada dalam tangan perlindungan dan anugerah Tuhan. Masa depanmu indah dalam tangan Tuhan. Masalah boleh datang, beban boleh datang, persoalan boleh datang, tapi tangan Tuhan akan senantiasa melepaskan engkau dari semuanya itu. Nah, Alkitab berkata begini, ada satu contoh di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20,
Saudara bisa baca di rumah 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Berbicara tentang kisah bagaimana Moab dan Amon itu akan mengejar yang namanya bangsa Yehuda, mengalahkan Yosafat. Tapi apa yang Yosafat kerjakan? Di dalam ayat yang pertama dikatakan di sini, inilah kemenangan atas Moab dan Amon. Saat itu ada 2 kelompok musuh yang akan menyerang Yosafat dan bangsa Yehuda, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Mereka sudah sepakat untuk menyerang. Di dalam ayat 33, pada saat itu salah seorang staf militernya memberi laporan intelijen bahwa suatu laskar yang besar itu sedang datang kepada Yosafat. Yosafat ini ada satu pasukan yang besar datang, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon mau menyerang kita, mau menyerbu kita, kita sedang terancam. Dalam keadaan yang kurang senjata, dalam keadaan yang kurang jumlah tentara, dalam keadaan yang tidak siap, mereka kedatangan pasukan yang sangat besar sekali. Mungkin masalah datang dalam hidup kita. Mungkin tekanan datang dalam hidup kita. Mungkin ada suatu tekanan yang terjadi dalam hidup kita di saat yang kita tidak pernah duga sama sekali sebagai anak-anak muda. Satu belum selesai sudah datang lagi yang lain. Bagaimana responmu itu akan menentukan bagaimana engkau memperoleh jalan keluar dari setiap masalah dan tekanan dan persoalan itu. Pilihanmu itu akan menentukan. Pilihan yang tepat hari ini akan menentukan jawabannya, akan menentukan solusinya dalam hidupmu. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Nah, perhatikan ayat yang ke-6 dan ayat yang sampai yang ke-13. Yosafat itu tidak panik. Yosafat itu tetap tenang. Walaupun Perdana Menteri, walaupun orang-orang militernya memberi masukan kepada dia untuk mempersiapkan pasukan untuk lari, segala macam mereka memberikan masukan. Tapi ini yang dilakukan oleh Yosafat. Dia tetap tenang. Dia mengambil satu keputusan strategi itu yang aneh, yang tidak sesuai dengan pemikiran militer pada waktu itu. Orang-orang militer berkata, kalau kita diserang dari sini, mari kita sembunyi, lalu kita perangi mereka secara diam-diam dan segala macam sistem militer yang mereka persiapkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Ini sangat aneh sekali. Yaitu, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Dia bukan mempersiapkan pasukan militernya, dia bukan mempersiapkan senjatanya, dia tidak kalang kabut, dia tidak frustasi, dia tidak gelisah dalam hidupnya. Tapi Alkitab berkata dia tenang. Dan dia mengambil keputusan untuk dia mencari Tuhan. Dia berpuasa dan dia mencari wajah Tuhan. Dia mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sekalipun masalahmu terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, ada satu pilihan yang kau harus ambil dalam hidupmu. Mungkin anak-anak muda hari-hari ini galau, ya kan? Saya bingung Pak ini, mau menentukan jodoh. Akhirnya ambil kembang, bunga, daun, ditarik satu. Dia bukan jodoh saya. Dia bukan jodoh saya. Dia bukan jodoh saya. Terakhir ternyata bukan. Jadinya galau. Diulangi lagi itu. Ya kan, dia bukan jodoh saya. Dia bukan jodoh. Saya ingat anak saya di rumah. Kalau dia lagi mau tidur sama siapa, antara saya atau mamanya, dia pasti pakai istilah capcup. Pas cap cip cup kembang ucup, pilih mana yang mau diucup. Nah, begitu kena mamanya dia ulangi lagi biar kena saya. Kadang-kadang kan orang kayak begitu tuh. Kita galau dalam hidup kita. Kita bingung menentukan jawaban dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Yosafat. Bagaimana dia bisa menentukan pilihannya dalam hidupnya. Dia mencari wajah Tuhan. Dia jaga hatinya. Dia berdoa. Dia mau mendengar apa yang Tuhan mau. Dan Alkitab berkata, Yosafat mengalami kemenangan. Di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Karena Yosafat telah mengambil keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Akhirnya Tuhan menyertai dan memberi dia kemenangan. Tanpa mereka harus bertempur. Bahkan mereka mendapat bonus berkat dari hasil jarahan para musuhnya. Mereka tidak harus berperang. Musuhnya berperang sendiri. Tiba-tiba mereka datang, sudah selesai, mereka berperang, sudah mati semua. Mereka tinggal menjara kekayaannya. Sahabat berkata, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak pernah sendiri. Yesus memang betul ada di atas perahu. Memang betul dia tertidur. Tapi bukan dia Allah yang meninggalkan kita. Bukan berarti dia Allah yang menyanyiakan kita. Kadang-kadang dia mengizinkan ada masalah dalam hidup kita. Kita bingung mengambil keputusan, kita bingung mengambil pilihan kita. Mari kita mencari wajah Tuhan.
berseru panggil namanya, maka mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Karena yang maju berperang, maju menyelesaikan masalah persoalan hidupmu bukanlah dirimu sendiri, tapi Tuhan yang menggantikan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari senantiasa kunci dari firman hari ini, pilihan itu tergantung dari hatimu. Pilihan itu ada kepada hatimu. Bagaimana engkau mencari wajah Tuhan. Bagaimana engkau mau mendengarkan dan mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Maka masa depanmu indah, terjamin dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini. Kami mau belajar bagaimana kami mau menggunakan hati kami. Untuk kami pekah mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami tunduk, untuk kami taat kepada firman-Mu. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu rema dalam hati kami. Itulah petunjuk kami untuk kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Itulah bagaimana kami bisa memperoleh jawaban dan solusi dalam hidup kami ketika kami bingung. Untuk itu Tuhan, pilihan yang tepat dalam hidup kami akan kami dapatkan ketika kami mencari wajah Tuhan. Tuhan, jamah hati kami. Supaya kami selalu tertuju mata hati kami hanya kepadamu. Berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau bela hidup kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur untuk memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, ataupun mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Bye! Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini Bapa yang baik. Kalau kami bisa menyelesaikan ibadah pada hari ini, kami sudah memuji, menyembah, kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau pulang dari tempat ini, kami rindu menerima berkat dan anugerah-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Senantiasa segala berkat dan anugerah daripada Bapa menyertai saudara sekalian. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus memimpin menuntun hidupmu dan senantiasa menyertai kehidupan saudara mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.